Saudara berasa mulai getting into the spirit of Chinese New Year. Saya minta Anton untuk beberapa hari yang lalu in a short notice untuk bisa menyanyikan. Thank you so much. Toshie, Shensen. Saya cuma bisa gitu doang. Ini luar biasa sekali ya. I mean the seasons that we're in. Apa itu musim yang saat ini kita sedang alami bersama-sama. And I really want to welcome you. Saya ingin menyambut semuanya untuk para not just untuk jemaat kita yang sudah lama berada di tempat ini, tetapi juga untuk para tamu-tamu yang mungkin datang dari dekat maupun dari jauh. Welcome in the name of the Lord. Selamat datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut saudara-saudara sekalian, jangan lagi merasa seperti orang asing, tapi anggap saja seperti rumah sendiri. Amin. So, saudara, ini luar biasa sekali. Saya cuma ingin sedikit opening. Nggak ada yang percaya sama saya. Kalau saya opening, biasanya ada another opening gitu ya. Saya ingin katakan bahwa the season ini nggak kebetulan karena di berbagai culture, di berbagai budayaan gitu ya. Ini menarik sekali, saya baru notice bahwa biasanya awal-awal tahun itu diawali dengan beberapa warna dan beberapa symbols gitu ya. Seperti di misalnya di Jewish atau di Yahudi itu setelah awal tahun itu adalah, awal tahunnya adalah Rosh Hashanah dan setelah itu ada yang dinamakan Yom Kippur. Oke, Yom Kippur itu ditandai is the day of the atonement, hari penebusan, dan itu ditandai dengan darah. Warnanya merah. Di Chinese New Year juga sama, orang-orang pada pakai warna merah. Interesting, kenapa mesti merah? Kenapa nggak hijau? Gitu. Kenapa nggak biru? Kenapa nggak ungu? Gitu. Very interesting. That there is always a blood in the beginning of New Year. Oke, ini bukan blood moon. Oke, karena minggu depan kita sudah mau merayakan Valentine, diwarnai dengan warna merah dan pink lagi, saudara. The blood, the love, the day of the celebration of love juga ditandai dengan warna merah juga. So I believe, saya percaya bahwa warna merah yaitu yang menandakan daripada darah Kristus sendiri. Dia mau membasuh kita, dia mau membersihkan kita, lebih putih bahkan daripada salju. Dosa saudara-saudara yang mungkin merah seperti kirmisi, saudara mungkin merasa you are so the worst of the worst, atau mungkin saudara merasa mungkin wah kehidupan saya sekarang lagi berantakan. Ketahuilah bahwa darah Tuhan Yesus senantiasa dia tetap ada tersedia di sana. Bagi saudara-saudara mungkin yang baru pertama kali mendengar akan kabar keselamatan ini, darah itu selalu tersedia untuk saudara-saudara. Amin. Tidak pernah berkeputusan. The fountain, the waterfall of forgiveness is always for you. Amin. So, saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Doakan saya supaya saya bisa menyelesaikan note saya. Kalau nggak bisa berarti saya akan melanjutkan mungkin 2 minggu setelah ini. We'll make it a series. Kita lihat ya. So, saya ingin continue, saya ingin melanjutkan dari terakhir kali waktu my wife, istri saya, my beautiful wife, sedang ngomong mengenai wisdom. Saudara masih ingat? Mengenai hikmat, bahwa kita memerlukan hikmat. Kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Kita memerlukannya setiap hari. Bahwa hikmat itu adalah yang penting sekali untuk kita ada di dalam hidup kita. Oh bukan grace ya pastor ya? Well hold on, oke? Saudara harus ketahui bahwa Yesus itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah sosok pribadi. Kasih karunia bukanlah tren, bukanlah ajaran, bukanlah suatu doktrinal. Tetapi kasih karunia adalah seorang pribadi yang turun. Dan dia mendatangi kita. Very personal sekali. Oke, sangat-sangat menyentuh kehidupan pribadi kita. Dan dia mau datang, dan dia datang dengan luar biasa sekali, yaitu dengan tangan yang terbuka. With open hand, dia menyambut saudara-saudara untuk masuk dalam kasih karunia-Nya. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa
Christ, Yesus sendiri juga adalah hikmat. Oke? Jadi pada saat saudara mengalami hadirat Tuhan, saya udah pernah ngomong waktu itu Salomo, detik dia setelah mengalami dia berbicara dengan Tuhan, dia berdoa, dia mempersembahkan korban bakaran, the next thing yang dia berdoa, dia meminta hikmat. There is a connection, ini ada koneksinya, oke? Saudara sudah tahu bahwa tahun ini adalah tahun daripada kasih karunia dan permohonan, grace and supplication. Bahkan minggu lalu Pastor Paul sudah berkata bukan hanya supplication, bukan hanya ngomong mengenai permohonan, tetapi juga pemenuhan daripada permohonan itu, to supply, kata supply-nya itu ada di sana. Oke? Jadi ada supply-nya. Jadi pada saat saudara berdoa, bahkan sebelum saudara berdoa, dia sudah mempersiapkan hal itu untuk saudara-saudara. Dia sudah menyiapkan banyak hal, dia sudah mempersiapkan yang dia mungkin saudara pikir belum ada mana ininya, apa penyediaannya di mana. Kalau saudara mungkin ada yang pernah mendengar ya bahwa pada saat Ishak itu sedang mau dikorbankan, pada saat Abraham ingin mempersembahkan anaknya Ishak, dia mulai naik ke atas gunung gitu ya. There is a possibility bahwa on the same time, jadi kambing itu bukannya appear out of nowhere gitu ya, bukannya dari atas surga kemudian diteleportasi, langsung gitu ada di semak-semak, enggak sistem teleportasi. Tuhan kalau bekerja secara supernatural, dia juga bekerjanya supernatural natural, oke? Secara supernatural dia juga bekerja secara alami supernaturalnya. Kemungkinan itu kambing berjalan di sisi yang mereka tidak lihat. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan penyediaannya di belakang layar, di mana saudara nggak bisa lihat. Yang saudara lihat hanya, saudara kok minta-minta nggak datang-datang. Saudara saya istilahnya Abraham waktu itu sudah bingung gimana caranya. Tetapi Allah telah menyediakan. Bukan Allah akan menyediakan, tetapi Allah telah menyediakan penyediaan itu untuk saudara. Dan kehendak daripada dirinya, saya pernah ngomong juga bahwa agar apa? Agar saudara dan Yesus itu bisa dipersatukan. Karena pada saat saudara dan Yesus menjadi satu, itu adalah kehendak Bapa sendiri. Itu akan membawa kemenangan dan terobosan dalam diri saudara. Karena apa? Dengan siapa saudara bisa bersama-sama, itulah yang menentukan kesuksesan saudara. Bukan apa yang menentukan kesuksesanmu, tapi siapa yang menentukan kesuksesanmu. Tepatnya siapa yang ada di dalam dirimu yang menentukan suksesnya kamu. Amin. Jadi kalau mau minta kepada Roh paling oke apa sih sebenarnya? Can we ask for things? Yes. Bisa nggak kita meminta hal-hal? Bisa. Bisa nggak kita meminta mujizat? Bisa, saudara-saudara. Bisa nggak kita minta terobosan? Bisa. Tetapi of all, everything, dengan apa yang saudara misalnya mau minta, ini menarik sekali ya. Karena yang Salomo pertama-tama dia minta, itu adalah hikmat. Dia nggak minta hal-hal, dia minta hikmat. There must be a significance. Dan saudara saya udah bilang juga bahwa di konteks yang sama, itu kata-kata pertama grace and supplication, doa dan permohonan itu ada. Berarti ini ada connection. Tahun ini, tahun yang sangat special, di mana saudara memerlukan hikmat daripada Tuhan, untuk bisa saudara mengalami kesuksesan di tahun ini. Saya nggak bilang sukses saudara tergantung kepintaran saudara. Tergantung berapa banyak modal yang saudara punya. Saya katakan hikmat. Dan hikmat bukanlah mengenai berapa pengalaman yang saudara punya. Berapa pengetahuan yang saudara punya. Berapa research yang saudara research sama Mbah Google yang saudara punya. Berapa saudara punya buku di librarymu. Berapa saudara punya pengalaman di belakangmu. Banyak orang-orang yang pintar-pintar, profesor, bahkan ahli-ahli ekonom bingung sama tahun ini. Orang awal tahun kelihatannya harusnya dolarnya turun, sekarang naik, nanti turun lagi. Sekarang ini harusnya udah mulai naik, tahu-tahu isu lagi, PHK lagi. Kemudian katanya pabrik ini mau hengkang, pabrik itu mau hengkang lah. Kemudian ada isu inilah, ada isu mau diganti lah presiden, ada isu beginilah begitu. Too many issues. So bagaimana kita bisa membeda-bedakan semuanya
Sehingga saudara bisa sukses di tahun ini. You need wisdom. Saudara perlu hikmat. Amin. Sangat memerlukan hikmat ini. That's why Salomo berkata, dia minta hikmat. Pada saat roh berdoa, dia juga berdoa supaya saudara mempunyai hikmat daripada Tuhan sendiri. Bukan hikmat manusia saudara-saudara, tetapi hikmat daripada Tuhan. Dan di manakah hikmat daripada Tuhan itu terdapat? Yaitu di dalam Kristus Yesus. Christ is your wisdom. Amin. Nah, banyak orang punya hikmat, benar. Tetapi bukan hikmat daripada Tuhan. Hikmat manusia bisa enggak? Bisa. Manusia diberikan otak sama Tuhan, dia bisa karena punya pengalaman, dia bisa learning, ada namanya learning. Dia punya pengetahuan, mungkin juga dia bisa research, penelitian selama bertahun-tahun dan terbukti semuanya. Mungkin belakangan ini ada yang mungkin lagi in the mood of pingin supaya bagaimana riset supaya tubuhnya bertambah sehat, supaya tubuhnya bertambah segar gitu, supaya dietnya berhasil gitu ya istilahnya. Diet apa? Mayoritas gagal katanya begitu. Well, just kidding, oke. Cuman saudara, ini semua based on man's research. Penelitian daripada manusia yang diteliti selama bertahun-tahun. Dan saudara tahu selalu ada yang meng-counter. Di atas pengetahuan ada pengetahuan. Kalau orang bilang di atas langit ada langit. Selalu aja ada yang lebih canggih. Habis ini. Kadang dulu minum kopi bagus. Terus sekarang minum kopi gak bagus. Habis itu bilang lagi minum kopi bagus. Dulu telur oke, sekarang telur gak oke. Itu is all research. Oke, based on human wisdom. Manusia bisa gak menjadi sukses? Bisa, tetapi kadang-kadang it comes with a price. Datang dengan harga yang sangat mahal. Dia bisa menjadi orang yang sangat sukses secara publik, tetapi dia bisa menjadi poor atau parah sekali dalam kehidupan personalnya, dalam kehidupan pribadinya. Apa yang ada di belakang layar, saudara gak akan pernah bisa lihat. Saudara jangan lihat apa yang ada di Facebook. It's all camouflage, oke? Kamuflase itu semuanya, oke? Ya ada yang benar, saya nggak bilang semuanya, oke? Sebagian besar orang mencoba menampilkan suatu image, oke? So don't just trust the image on the Facebook, Twitter, segala macam gitu ya. Itu can be very deceiving. Don't go with what you see and what you hear. Jangan bekerja atau berjalan berdasarkan dari mata apa yang kau lihat maupun apa yang kau dengar. This is from outside. Saudara bergerak berdasarkan karena the spirit inside. Oke, tapi sebelum ini, saudara, by the way saudara kalau tahu ya di Facebook itu saudara pikir ini orang keren banget. Wah ini diurapi banget, hamba-hamba Tuhan, wow kayaknya ada ini. You don't know anything about them. Saudara nggak tahu apa-apa. Saudara tahu nggak apa yang terjadi di belakang layar? Saudara tahu nggak apa yang sedang mereka alami? Saudara tahu nggak apa yang mereka sedang gumulkan? Jangan bergerak berdasarkan dari apa yang ada di depan ya. Nah, tapi gini, interestingly, grace, kasih karunia itu memeluk saudara. Saudara kalau dipeluk biasanya pakai satu tangan atau dua tangan? Dua tangan ya kan, kanan dan kiri. Tuhan enggak dipaku tangannya sebelah, dia dipaku tangannya dua. Dia berikan segalanya, kehidupannya. Hikmat juga punya dua tangan. Oke? Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Let's open. Oke, dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. The blessedness. Sangat berbahagia kalau orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya, nah ini dia nih, cuannya. Kalau orang udah dengar cuan atau untung, profit, oke, melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara tahu sekarang emas juga dalam keadaan mungkin not so good, oke, dulu quite good, price-nya lumayan, harganya lumayan, tapi orang biasanya menggunakan logam mulia untuk sebagai patokan harga, oke, dan orang yang punya paling banyak emas dibilang orang yang paling kaya. Tapi saudara-saudara tahu ada yang melebihi daripada emas dan perak, yaitu apa? Hikmat. Bayangin, keuntungannya melebihi keuntungan perak.
Saudara punya perak bisa habis, saudara punya emas bisa habis. Padahal emas saja itu adalah logam pertama yang dimention atau disebutkan di dalam Alkitab. Dan logam terakhir yang disebutkan di dalam Alkitab. Yet ada yang melebihi itu. Karena emas dan perak tetap adalah creation, ciptaan. Hikmat on the other hand, hikmat itu adalah a person. Oke? Nah, kita terusin ya. Dikatakan ini, ia lebih berharga daripada permata. Wow. Bilang, saya nggak biasa, saya nggak dagang emas, saya nggak pernah trading emas, saya nggak pernah trading perak gitu segala macam. Saya nggak main lah logam-logam mulia. How about diamond? Ada yang mungkin suka invest di diamond. Tuhan ini very complete ya. Dia nggak menyisakan sedikit pun ruang untuk saudara-saudara. Dia tahu karena suatu saat nanti di masa depan nanti ada orang-orang yang ngomong mengenai investasi. Oke? Bagi saudara-saudara yang investasi dalam emas, perak dan intan, jangan pusing. Jangan saudara miss poinnya. Bukan berarti jangan kalau gitu kamu jangan invest emas, kamu jangan invest perak. No, you're missing the point. You're not listening to my sermon. Oke? Saudara nggak lagi mendengar khotbah saya, tapi saudara ngelihat dari permukaannya. Coba saudara dapatkan intisarinya, dapatkan hatinya. Oke? Saudara lihat ya di sini ya. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Disebutkan semuanya. Apapun yang kamu inginkan gak bisa menyamainya. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanan. Mana tangan kananmu? Di tangan kiri ada kekayaan dan hormat. So berapa tangan? 2. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Jadi saudara dipeluk dua-duanya. Kalau saudara punya tangannya cuman yang salah satu saja, which is sekarang orang baru lulus lah gitu, baru lulus dari universitas. Maunya apa? 2 hal ini kan, kekayaan dan hormat. Oh enggak pastornya cuma mau menang lotre. Bukan masalah menang lotrenya doang. Tapi apa yang menang lotre itu bisa beli kan? Menang lotre bisa dapat uang, ya kan? Tapi bukan masalah keuangan kan? Bukan masalah uang. Tapi apa yang bisa dibeli oleh uang itu sendiri. Jadi ini adalah masalah mengenai kekayaan dan hormat. Riches and honor. Adanya di tangan mana? Jangan kebalik ya. Tangan mana? Kiri. Kalau tangan kebanyakan ya, bagi kebanyakan orang, yang kuat tangan sebelah mana? Kanan. Tangan yang kanan ada apa? Umur panjang, the length of days. Saudara-saudara, length of days itu sebenarnya apa? Atau nanti saya enggak mau kecepatan dulu, biarin aja. Kita lanjutkan dulu ya. Akibatnya apa? Setelah saudara dapat 2 tangan ini, ayat yang ke-17 dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Ini adalah apa yang sebenarnya saudara ingin dapatkan kan? Dengan kekayaan dan hormat, plus umur panjang, saudara akan dapat yang namanya bahagia. The true happiness. Saya teringat ada satu movie, satu film dari Will Smith, kalau saudara pernah tahu, The Pursuit of Happiness. Jadi orang itu sebenarnya bukan nyari uang, tapi dia mau mencari kebahagiaan. Bisa membahagiakan istri, anak-anak, keluarga. Itu adalah yang paling diinginkan oleh seorang pria. Bagi seorang wanita, dia bisa menjadi bahagia karena punya suami, dia bisa menjadi bahagia karena punya anak. Plus. Tahu plus? Ya, begitulah. Oke. Nah, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. This is what hikmat. Inilah yang hikmat bisa berikan. Karena saudara akan jalannya penuh bahagia, jalannya itu sejahtera semata-mata. Ini yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Ini yang dituju. Oke? So, kita kalau mundur, saudara mau akibatnya ini berarti saudara mesti mundur kepada hikmatnya. Oke? Dikatakan ia menjadi pohon kehidupan. Nah, ini menarik sekali. Kenapa disebut pohon kehidupan? Oke? Kenapa enggak disebut jalan kehidupan, tetapi pohon kehidupan?
Kita tahu di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, itu ada dua macam pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini nanti ada koneksinya, nanti saya akan jelaskan. Oke? Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dia bilang, she is the tree of life. To those who take hold of her. Bukan hanya dipegang, tapi di take hold, dipeluk. Oke? And happy are all who retain her. Jadi siapa yang terus-menerus punya pohon kehidupan ini, dia akan disebut berbahagia. Nah, saudara lihat ya, prioritas Tuhan itu adanya di tangan mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Kanan, karena tangan adalah tangan kanan adalah tangan yang penuh kekuatan. Tahu nggak bahwa Salomo itu hanya mendapatkan tangan kiri? Karena dia nggak dapat tangan kanannya. Oke? Umur panjang dia nggak dapat, dia cuma dapat kekayaan dan hormat. Kekayaan dan hormat dia dapat aja, dia punya kekayaan itu udah melebihi semua konglomerat yang ada di dunia ini. And that's the wisdom of man. Oke, ini hikmat manusia. Nah, dengan tangan kiri dia dapat menjadi orang yang terkaya di dunia. Dia nggak dapat tangan kanan. Kenapa dia bisa nggak dapat tangan kanan? Karena yang bisa memberikan tangan kanan cuma satu orang, yaitu Yesus. Umur panjang ada di dalam Yesus. Gak ada gunanya tapi kalau kamu punya umur yang panjang, tapi kamu juga gak bahagia, betul? Kamu butuh dua-duanya. Amin. Nah, Salomo cuma dapat tangan kirinya, Yesus yang ada dalam kamu dapat dua-duanya. Kedua, siapakah pohon kehidupan itu? Yesus. Yesus pohon kehidupan. Di atas salib, dia itu matinya muda supaya kamu bisa mempunyai umur yang panjang. Di atas salib, dia memakai mahkota dari duri. Mahkota yang melambangkan the pain and the suffering, kesakitan, racun, semuanya yang akan masuk ke dalam pikiran kita supaya kita bisa memakai mahkota kemuliaan. Di atas salib, dia yang kaya rela untuk menjadi miskin sehingga kita yang miskin melalui salib bisa menjadi kaya. Saudara tahu bahwa bajunya pun itu diundi sama tentara. Amin. Di atas salib, dia tidak pernah ditinggalkan Bapa. Orang yang tidak pernah ditinggalkan Bapa, dia menengadah ke langit, dia nggak menemukan Bapanya. Supaya kalian yang telah menerima Yesus, oleh karena salib itu, saudara kemana-mana saudara melihat, Bapa selalu tidak pernah meninggalkanmu. Di atas salib, dia menerima dan dia menanggung segala dosa-dosa kita. Supaya kita bisa menerima kebenaran yang diberikan Allah lewat dirinya dalam salibnya. Waktu kamu dipeluk sama hikmat, kamu akan ditinggikan. Kamu akan dihormati, kamu akan disupport. Umur panjang, kekayaan dan hormat. Tapi saudara jangan fokus ke tangan kirinya. Ini semua kan suka kan, berkat, berkat, berkat. Saudara kita fokus ke berkatnya, lupa bahwa kita ini harusnya fokus bukan kepada berkat tapi kepada hikmat. It's the wisdom. Amin. Nah, saudara tahu nggak? You know tahulah saudara bahwa menurut research, ada yang bisa tebak kira-kira Salomo ini berdasarkan ini kurang lebih ini berdasarkan dari research daripada Illinois Institute of Architects. Itu ditaksir ya, ditaksir tahun 1929 lah, ditaksir. Kekayaannya berapa tahu nggak? Ada yang bisa tebak? $100 triliun, I don't know, 200 triliun. Kekayaannya kurang lebih 200 miliar US dollar. 200 miliar US dollar tahun 1929. Nah sekarang saudara bisa kaliin sendiri kira-kira dengan inflasi berapa. It's the richest man in the whole world. Dan umurnya masih muda saudara. By the time dia itu kurang lebih itu sekitar waktu dia minta hikmat itu about 19 sampai 21 tahun.
the youngest billionaire yang ada di seluruh dunia ini. Triliuner lah saya boleh bilang, triliuner. Oke? Dan waktu dia minta hikmat, Tuhan juga kasih bonus, kekayaan dan hormat. Dia nggak minta ya, dia hanya minta hikmat, Tuhan kasih kekayaan, hormat itu langsung ada di tangannya dia. Yang nggak dapat cuma satu, yaitu apa? Umur panjang. Amsal 4 ayat 6 sampai ke 8 katakan demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ingat ya, ini pembicaraannya ini mengenai hubungan, bukannya mengenai agama. Jadi, kamu tidak boleh dong meninggalkan hikmat. No, kita itu kayaknya itu orang itu, wah kita meninggalkan hikmat. Kalau gitu ini pekerjaan loh, pastor. Ini low banget ini, work banget gitu, meninggalkan hikmat. No, it's not. Karena kalau saudara, you are in love with wisdom, saudara nggak akan mau meninggalkan hikmat. If you are in love with wisdom, saudara pasti akan jaga. Sesuatu yang saudara kasihi, pasti saudara akan jaga. Saudara misalnya punya mainan gitu ya, pasti saudara jagain kan. Kalau itu benar-benar mainan itu saudara benar-benar sayang banget itu sama mainan. Benar gak? Ya kan? Mau gak saudara meninggalkan? Gak mau. Oke. Permulaan hikmat ialah apa? Perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Seemingly ini arahnya dari kita. In the new covenant, Kristus adalah hikmat kita. So, ini saya ganti ya, boleh ya. Jadi gini, hikmat karena sama dengan Kristus. Coba kita baca pakai Kristus, begitu dengar kata hikmat. Oke, gini ya. Janganlah meninggalkan Yesus. Nah, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah Yesus, maka engkau akan dijaganya. True? Nah, permulaan hikmat, permulaannya Yesus adalah apa? Perolehlah Yesus. Dan dengan segala yang kau peroleh pengertian. Pengertian di sini adalah bina. Bina itu adalah pengertian bukan secara nalar, bukan secara intelligence. Bina itu pengertiannya itu adalah spirit di dalam. Inner being, manusia di dalam. Persepsi tahu nggak? Persepsi itu orang yang bisa rasain, orang lain nggak bisa. Orang bilang, wah lu punya insting hebat juga ya dalam bisnis. Nah itu kayak begitu tuh, mirip. Jadi ada sense yang ada di dalam, itu bina. Oke? Jadi kalau kamu dapat Yesus, kamu dapat sense-nya itu. Nah, dikatakan junjunglah Yesus, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan Yesus terhormat apabila engkau meluk Yesus. Very easy ya. Gampang kan baca konteksnya, gak terlalu sulit kan. Menarik ya, ayat yang ke-7 bahasa Inggrisnya bilang, wisdom is the main thing. Saudara perhatikan ini, wisdom is the main thing. Get wisdom. And with all your getting, pada saat kamu dapatkan wisdom, top priority, get understanding. Nomor 1 di list kamu harusnya kamu dapat understanding. Dengan wisdom kamu gak langsung bilang, oh ya gue mau mujizat, gue mau kekayaan, gue mau ini, enggak. Nomor 1 yang kamu inginkan itu adalah pengertian. Nanti saya akan kasih tahu mengenai pengertian ini, oke? Sekali lagi, hikmat pengertian itu yang terutama, bukan mujizat. Banyak orang berpikir kalau mereka bisa hidup tiap hari ada miracle, mujizat demi mujizat, maka mereka pasti berhasil. Mereka akan happy seumur hidup mereka. Belum tentu saudara. Every day hidup dengan mujizat. Contoh, orang Israel tiap hari hidup dengan mujizat? Yes. Apakah mereka bisa berubah? Enggak. Adanya apa habis dapat mujizat terus? Komplain. Pertama, mana datang? Ya kan? Mana datang berapa lama? At least 40 tahun. Terus habis itu sebelum mereka nyebrang ke Yordan, karena setelah mereka menyeberangi Yordan, ke tanah Kanaan, setelah itu mana itu stop, betul? Karena mereka hidup dari tanah Kanaan.
Tetapi sebelumnya tiap hari turun loh. Bayangin saudara-saudara, makanan tiap hari turun dari langit. Karena saya yakin tidak ada Bread Talk atau Holland Bakery di tengah-tengah padang gurun. Betul, susah. Mau nanam sebentar ya, baru mau nanam gitu. Musa bilang, jalan. Ya elah, baru nanam kali gitu. Susah kan, mereka harus keep walking, keep walking, keep walking. Sepatu, nggak ada toko Bata, nggak ada Adidas, Nike yang mereka bisa jogging di tengah-tengah gitu ya, nggak ini. Tapi mereka punya sepatu, nggak pernah rusak selama 40 tahun. Nggak rusak, kasutnya nggak pernah rusak. Mereka punya baju, saudara bisa bayangin nggak sih beli baju di tengah-tengah gitu, ada gitu, Zara gitu, nggak ada. Di tengah padang gurun, nggak lewat men. Oh iya mereka pakai kulit onta, mau gimana? Kapan buatnya? Sebentar disuruh, ayo pasang tenda. Tiap hari itu anak-anak kecil bawa ransel siap-siap mau jalan. Begitu Musa bilang jalan, srek, langsung bawa ransel mereka jalan. Kalau enggak ketinggalan, mau ditinggal di tengah-tengah padang gurun kan enggak mungkin. Mereka disuruh diam, diam, jalan, jalan gitu ya. Jadi harus siap-siap kan harus selalu siap dong. Mana mungkin keburu bikin baju, enggak keburu saudara. Saudara bisa bayangin kalau saudara mereka dulu pakai jubah, ini anak-anak nih pakai jubah gitu ya, karena nggak sempat bikin kan gitu. Ini jubah lama-lama bisa tambah gede, sesuaikan dengan tubuhnya sendiri, nanti nyampe dewasa gitu. Nanti jangan heran gitu ya, kalau lihat ada nenek-nenek masih pakai piyamanya waktu kecil. Jadi kainnya ikut grow gitu sama mereka. But anyway, sampai di Kanaan mereka nggak seperti itu. Tapi you know that that's a God supply. Udah dikasih mujizat hari demi hari, kan dikasihkan roti kan gitu. Ya nasi doang, lauknya, iya kan mereka minta apa? Daging. Tuhan kasih daging, apa reaksi mereka? Dimakan sashimi style. Tahu sashimi style? Kalau ikan masih oke, di sini ada expertnya, saya tahu. Ikan di sashimi masih oke. Burung di sashimi langsung gitu, jebret langsung dimakan mentah-mentah. Akhirnya mereka mati. No, bukan karena Tuhan gak baik. Itu kesalahan mereka sendiri karena mereka gak punya hikmat. Amin. Orang yang gak punya hikmat itu salah satunya, contohnya kayak mereka, itu komplain melulu. Udah ada berkat, kasih berkat, komplain melulu. Habis itu gampang tersinggung. Habis itu ngeliat gini, wah marah, ini cepat marah, itu segala macem. Habis itu pelit gitu, serakahnya nggak ampun-ampun, serakah mereka, bener gak? Very very greedy. Padahal itu mana cukup nggak sebenarnya untuk nutrisi mereka? Cukup. How come? Mereka bilang, ya saya rindu sama makanan yang ada di Mesir. Wah ini semua, kepingin yang ini, kepingin itu. Amin. Nah, banyak orang berpikir, masalah dalam kehidupan ini, masalahnya ini kebanyakan itu tergantung dari 3 hal ini. Oke, saudara bisa cek. Pertama masalah kesehatan. Itu oke, itu jadi kepentingan banyak orang lah. Kedua masalah apa? Keuangan, ya kan? Ketiga masalah hubungan biasanya. Saudara bisa lihat dari 3 hal ini kemungkinan masalah yang kita alami selama ini tergantung dari 3 hal ini. One of these 3, oke? Tapi ketahuilah ini bukan masalahnya. Sebenarnya yang jadi masalah ini semuanya. Core dari masalahnya adalah the source-nya, sumber dari masalah ini karena sebenarnya adalah hikmat. Bukan masalah kesehatan, bukan masalah keuangan, bukan masalah hubungan, tapi masalah hikmat. Nah, kita selalu berpikir kita perlu solusi dong untuk masalah-masalah kayak gini. Betul, benar. Tapi lebih tepat lagi, kita butuh hikmatnya Tuhan untuk masalah ini. Amin. Kalau enggak gimana? Tanpa hikmat kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin dengan mujizat bisa selesai masalah itu, tetapi nextnya kamu akan jatuh di masalah yang sama. Tuhan mau kamu keluar dari masalah yang sama dong. Gak mau kamu ngalamin masalah yang berulang-ulang begitu melulu. Itu sama kayak orang ulang SD terus gitu gak naik-naik. Saudara lihat anak melakukan satu kesalahan, minggu depan melakukan kesalahan yang sama. Saudara sebel gak? Sebel, ini anak kenapa gak belajar?
tendensinya kenapa jatuh di lubang yang sama? Berarti ini anak belum dapat hikmatnya. Amin. Masalahnya bukan jatuh di lubangnya. Kalau anak jatuh di lubang nih, berulang-ulang, orang tua mana yang gak mau nolong? Semua orang tua mau nolong, gak masalah. Tapi kalau dia gak pernah belajar, that's a problem. Oke? Nah, jadi saudara, 1 Korintus 1 ayat 30 katakan apa? Kalau kamu misalnya bingung hikmat itu bagaimana sih pastor? Jawabannya di sini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Hikmat yang pertama, reaksinya haruslah sadari bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus dirimu. Hikmat efeknya ke sana dulu. Kalau saudara bisa sadar, bisa duduk di sini, dengerin khotbah tentang the gospel of this good news, itu saudara punya hikmat. Kalau saudara tahu bahwa saudara dibenarkan, dikuduskan, diampuni senantiasa, diselamatkan senantiasa oleh Tuhan Yesus, saudara bisa ngerti aja gitu konsepnya. Itu aja dibilang saudara udah punya hikmat. Apalagi yang lain, ngerti nggak? Itu aja core-nya saudara dapat. Nah ini loh saudara, berarti nomor 1 dari semuanya, Kristus itu dibilang dia adalah hikmat dulu. Nomor 1 itu langsung disebut, permulaannya adalah hikmat. Jadi waktu dibilang Christ who of God is made to us, sebelum righteousness, sanctification, sama redemption, pertama-tama apa? Wisdom dulu. Bahkan sebelum righteousness loh. Itu wisdom dulu, nomor 1. Menarik bukan? Ini. Nah, kita tahu kita perlu hidup gak boleh istilahnya gampang, maksudnya asal-asalan, gak boleh salah supaya hidup kita ini berkelimpahan benar. Tapi ada kalanya kita bisa berjalan gak? Pas-pasan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Pernah? Salah pilih calon pasangan, salah pilih pacar, salah manage uang, salah manage bisnis, bisnisnya bangkrut. Terlibat utang mungkin, salah ambil keputusan, salah minjemin orang uang, salah pergaulan, salah buat keputusan, sakit-sakitan. Karena mungkin pola makan amburadul, gak pernah olahraga, gak pernah istirahat. Salah kan keputusannya, benar gak? Tetapi saudara harus lihat, kita butuh mujizat gak untuk keluar dari masalah itu? Yes, tetapi Tuhan mau supaya kita bisa kembali ke jalan yang penuh dengan hikmat. God wants us back to the road of wisdom. Ini saudara gak kemana-mana. Oke? Saya jadi teringat ada satu lagu ya, gak tahu nih, ada yang masih ingat gak? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Benar? We ask God, God teach me. Have a teachable spirit. Punya hati yang mau dengar sama mau diajar. Bilang, sendengkan telinga seperti seorang murid. Kita kadang-kadang gak kayak seorang murid. Kita maunya jadi guru. Udah bisa dikit, udah sok jago. Bener kan? Nggak mau untuk diajarin lagi. Apa-apa kuno. Nggak tahu tuh namanya internet, sosial media. Oh, nggak tahu papa. Taunya kan cuma ngomelin doang. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh itu. Kuno kolot. Well, kita sering berkata demikian kepada orang tua kita. Lihat anak-anak kita pun juga ngomong sama kita demikian kadang-kadang yang bapak-bapak. Suka protes kan, gitu loh. Why? Supaya kita, contoh, punya pola makan baik, punya istirahat yang cukup. That's wisdom. Your body needs it.
Oke? Kemudian manage bisnis, keuangan dengan baik. Bagaimana bisa pilih pasangan hidup yang sesuai dengan pola atau pattern yang ada dalam firman Tuhan. Jangan melenceng-melenceng. Kalau melenceng, kejeblos lagi, Tuhan bakal tolong, tenang aja. He's always there for you. Mujizatnya gak pernah kehabisan. Sekali lagi, kalau orang tua mah bisa. Udah lain kali gue gak bakalan pasti gitu. Tapi setiap kali orang tua ngomong gak bakalan, tetap dikasih, betul kan? Orang tua aja bisa, apalagi Bapak kita di surga. Kesalahan-kesalahan tuh dia udah tahu, kita pasti buat kesalahan. Ya dia gak mau kita kejeblos di lubang yang sama, dia mau kita keluar. Saudara contoh nih ya, coba kalau saudara seandainya perlu 1 juta untuk keluar daripada utang. Ini saya contoh aja ya. Saya nanya, Tuhan lebih daripada sanggup gak untuk ngasih kalian 1 juta? Of course. Tapi kita mungkin gak hidup dalam hikmat dan kita gak pernah minta hikmat. Nanti beberapa lama lagi kamu udah ke cover utangnya, udah dibayarin utangnya, lunas nih. Dapat mujizat, oh haleluya Tuhan menjawab. Oh Tuhan saya berteriak kepadamu dan kau menjawabku 1 juta sudah selesai. Terus nanti kamu gak ada hikmat, kamu gak pernah minta hikmat, lain kali kejeblos utang 2 juta. Oh Tuhan, minta lagi kan gitu. Kamu kan selalu mengalami hal-hal yang sama terus. Oke? Atau pas pacaran. Nah ini kan sebentar lagi mau Valentine. Hari ini saya akan mengeksposisi soal hikmat. Minggu depan Cilita akan mengeksposisi tentang pacaran. Hubungan pasangan hidup, bukan cuma pacaran doang, orang yang udah married pun perlu pacaran, tenang aja. Amin. Saudara bisa tahu bahwa banyak keputusan itu, misalnya gini ya, cowok diputusin sama ceweknya, alasannya gampang biasanya, karena dia nggak pernah care, ya kan? Saudara tahu itu masalah kan? Kemudian dikasih lagi cewek yang lain, dia nggak pernah belajar dari hikmat ini. Terus dia nggak care lagi, kemudian diputusin. Bilang Tuhan, mana Tuhan? Katanya mau dikasih pasangan hidup, tapi dia nggak pernah mau berubah. Untuk menjadi orang yang caring dengan cara apa? Minta hikmat itu. Dan dia nggak dapat, dia nyalain Tuhan nggak pernah ngasih pasangan. Nggak ada yang available di sekitarnya. You're right. Mohon maaf ya kalau yang keinjek-injek itu ya hari ini. Mohon maaf saya jangan ditimpukin batu, oke? Tahu nggak apa yang diminta Salomo? Di tahun di mana dia berumur ya, kurang lebih 19 sampai 21 tahun. Waktu dia menggantikan tahta Daud, dia minta kepada Tuhan itu hikmat. Tahu nggak dari mana kita tahunya dia minta hikmat? Karena selain ada di Alkitab, hikmatnya Tuhan itu dia itu jawabnya karena apa tahu nggak? Bukan lewat permintaan yang dia minta openly, dia berdoa, berpuasa, enggak. Lewat apa? Mimpi. Dia lagi tidur. Tuhan nanya sama dia. Oh, how good it is. Tuhan nanya kepada kita lagi resting. What do you want? Coba kalau saudara-saudara lagi ditanya, what do you want? Oh, what do you mean Tuhan? Nah ini banyak pada kita udah mulai curiga dulu. Karena kebanyakan denger lagu sih. Udah curiga duluan. Apa what do you want? What do you mean? 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4 dan 5, oke? Kita buka bersama-sama. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Gibeon adalah tempat persembahan bagi korban. Untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Oke, fast forward sedikit ke ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang, perhatikan, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Therefore, give to your servant an understanding heart. Di sana understanding, bahasa lainnya itu bahasanya adalah syamah.
Shama itu artinya shemua, hearing. A hearing heart. Hati yang mau mendengar. Heart di sana lab, heart. Oke? Shemua, shama, lab. To judge your people that I may discern between good and evil. Saya lagi, saudara kalau dengar mengenai good and evil, baik dan jahat, saudara akan teringat satu pohon. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke, biar Bible explain Bible. Nanti saudara lihat connectionnya. Discern ya, membedakan. Bukan to know good and evil. Karena apa? Pohon pengetahuan, the knowledge of good and evil. Bukan pohon discerning good and evil. Bukan membedakan, tapi mengetahui. Oke? Nah, saya harus sadari bahwa, pertama-tama, ya, faham menimbang perkara, hati yang mendengar. Jadi bila ada perkara dan engkau lagi bingung, minta sama Tuhan hati yang mendengar. Ada, sekali lagi ya, saya katakan, kalau ada perkara, kamu bingung bagaimana, kamu minta hati yang mendengar. Jangan ikut-ikutan bingung. Kamu dikasih perkara, bingung, tambah bingung, kayak ayam gitu. Wah, kemana-mana gitu, lari-lari, kebingungan, muter-muter gitu. Gak ada gunanya saudara-saudara. Disetresin gak ada gunanya juga. Perkara bukan untuk disetresin, tapi kamu perlu listen. You need to listen. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jarang kan Tuhan ngomong, siapa punya mata hendaklah ia melihat. Jangan, jarang. Kebanyakan apa? Siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Bukan masalah telinga ini sih, telinganya di sini loh, in the spirit. Kamu mau dengar atau kamu cuek? Oke? Saya lagi. Untuk mengetahui, to know, yang kedua ya, sekarang ini saya mau fokus yang kedua. To discern between good and evil. Bukan to know good between good and evil. Bukan ya. Untuk mengetahui baik dan jahat, kamu cuma butuh otak. Untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, kamu perlu roh. Saya katakan, untuk mengetahui yang baik mana, yang jahat mana, kamu butuh otak. You need your head. Tapi untuk membedakan yang baik dan yang jahat, kamu butuh roh. Oke, nanti saya jelaskan, tenang aja. Saudara tahu di Taman Eden Tuhan menciptakan berapa pohon? Banyak pohon lah. Sorry ya, kepancing ya. Ini jemaatnya pintar-pintar semua ini. Langsung 2. Tuhan menciptakan banyak pohon. Dari Taman Eden sampai ke Jepang, sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Pohon durian dulu ada. Bulat mulus, nggak pakai duri. Karena semak belukar itu nggak ada setelah kejatuhan dosa kan gitu loh. Jadi cuman dulu bulat banget duriannya. Enak kalau makan nggak panas dalam. Iya, ini dia. Udah mau Sincia. Wih. Nah, ini saudara-saudara harus tahu bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan bilang semuanya boleh kamu makan. Ini nih oke loh. Mendingan lebih gampang deh. Semuanya jangan kamu makan, satu doang yang kamu makan. Boleh kamu makan. Mendingan kayak gitu Tuhan. Pernah gak kepikir? Kenapa kok Tuhan bilang, semuanya boleh kamu makan, kecuali satu ini. Tahu itu untuk membuktikan siapa Tuhannya. Siapa dirinya kepada kamu. He is the Lord. To prove His Lordship. Bahwa kamu itu punya Tuhan. To prove Himself. Manusia perlu ada choice. Amin. Bukan robot. Semuanya kalau bagus semua gak ada pilihan kan. Ini dikasih pilihan. Satu saja yang gak boleh kamu makan. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan pohon baik dan jahat ya. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ada satu lagi yaitu pohon kehidupan. Nah saudara udah tahu nih. Yang ada di GBC udah pada pintar semua. Maupun yang udah pernah mendengar. Khotbahnya Pastor Prince udah pasti tahu nih. Apa itu pohon pengetahuan baik dan jahat? It's the law. Oke? Mengenai hukum Taurat. Oke? Nah kalau
pohon pengetahuan, pohon kehidupan siapa? Yesus, oke. Nah, banyak orang Kristen ini hidup masih berdasarkan dari apa yang mereka tahu tentang baik dan jahat. Oke, ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Kok minum alkohol boleh nggak? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan bahwa mereka tahu baik dan jahat. Sekarang gini, kalau saya bilang nggak boleh, kamu kan tetap minum juga kan? Nggak terlalu care kan? Emangnya efek begitu? Enggak juga. Basically kamu hanya kepingin aja, pingin tahu doang gitu loh istilahnya. Kamu pingin tahu doang, tidak merubah kehidupanmu. It doesn't change your life. Amin. Nah, tapi jangan salah ngerti ya, oke? Oh berarti semuanya boleh ya? Gitu, nggak ada yang jahat ya kalau gitu ya. Yang jahat ya tetap jahat, nyuri, nyolong, nipu orang, itu tetap aja itu jahat ya jahat. Udah nggak ada, jangan dibulak-balik ya. Jangan membolak-balik perkataan saya, oh Pastor Yudi bilang semuanya oke. No, I'm not saying that. Orang, oh ya dalam grace, everything goes. Enggak, siapa bilang? Oke, nah saudara, there's no compromising itu nggak ada. In grace itu dalam kasih karunia, itu nggak ada orang kompromi dikit-dikit. Nggak ada saudara, there's no compromising. Oke, maksudnya adalah kita lebih sering menggunakan pertimbangan dalam pikiran kita. Pertimbangan itu apa? Reasoning from human thought. Jadi kita sering menimbang-nimbang, timbang-timbang, boleh nggak ya gitu. Yang ini mana ya, yang ini oke nggak ya, yang ini boleh nggak ya, diperbolehin nggak ya, nanti kayak gimana ya. Ini kamu lagi jalan di sini semua. It's in your head dalam mengambil keputusan. Nah, kebanyakan, kenapa kok kamu ngambil keputusan sering ditimbang-timbang? Karena kamu berdasarkan dari apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Makanya kamu ambil keputusan. Dan ini terjadi di mana-mana, bahkan dalam pekerjaan pun kita melihat dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, informasi yang masuk. Makanya tadi Roni raise a very good statement bahwa kalau kita cuma tahu toh sebagai info, itu nggak akan mengubah kehidupan kita. But when you know, when you discern, waktu kamu mendengar dan itu drop in your heart, jatuh dalam hatimu, Kristus benar-benar mati untuk aku. Dia ini benar-benar ingin mengubah kehidupanku. Something is changing dari dalam keluar. Tetapi kalau kamu cuma tahu aja, cuma sekedar tahu, oh ini boleh, ini enggak. Kamu akan hidup berdasarkan dari apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Kamu akan ambil keputusan dan keputusan itu bisa salah. Nah, seharusnya kita pakai apa dong pastor? Kalau gitu, masa kalau kita nggak boleh pakai pertimbangan, you use the spirit. Dalam spirit itu cuma ada dua, there is life, there is no life. Ada kehidupan atau tidak ada kehidupan. Oke, nanti saya akan jelaskan di sana. Contoh, Hawa itu ada di sana waktu dia dicobai sama si iblis, the salesman. Selalu ada Hawa, selalu ada salesman di sampingnya. Berusaha menawarkan kepada Hawa apa yang dia mau jual gitu, oke? Ci, ini make upnya bagus Ci, yang ini Ci dapat payung cantik loh ini, Ci ini lagi ada promo Ci. Nah itu selalu ada. Iblis itu, dia itu is a good salesman. Karena dia keep talking. Ya dong. Ya kan? Dia kan selalu ngomong terus gitu. Ini yang ngomong nih, ular ngomong sama wanita ini terus ngomongnya terus. Dibilang Kejadian 3, 4 sampai 6 ya. Coba kita lihat ya. Nah, gini. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kan dibilang kan kalau kamu makan nanti kamu akan mati kan gitu loh. Dibilang kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah. This is a lie. Ini kebohongan karena apa? Hawa sudah seperti Allah. Kenapa dia mesti ngomong kayak begitu lagi? Ya kan? Seakan-akan selalu ada yang kurang. Padahal dia itu sudah seperti Allah. Mereka berdua, pasangan ini, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
So, mereka udah seperti Allah. Terus, perempuan itu melihat, ya kan? Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. With what you see. Kemudian dengerin iblis. Ini saya buktikan di sini. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati karena memberi pengertian. To make one wise. Itu perkataannya. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Oh, saya jadi ngerti mana baik, mana enggak. Oh ini, wah saya tahu nih, oh kayak begini nih, kalau diet kayak begini, oh oke banget. Oh saya tahu nih kalau saya pakai makeup ini saya akan jadi seperti J.Lo gitu ya, atau Beyonce gitu ya istilahnya. Hoping, berharap kepada sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan daripada awalnya. Daripada awalnya itu mereka itu adalah baik, diciptakan itu mereka itu sempurna dan mereka sendiri gak telanjang. Dan mereka itu gak pernah telanjang. Mereka gini ya, saudara bisa bayangin gak? Kalau hewan aja punya pakaian. Hewan itu punya pakaian kan, kenapa? Hewan punya bulu, pakaiannya dari dalam. Kan Tuhan gak makein hewan gitu, pakai ini yang kucing dikasih kulit macan, kan enggak kan. Maksudnya kulitnya kulit sendiri dari dalam kan gitu. Manusia dari mana? Oh buluan Tuhan, itu banyak bulunya itu. Ya, bukan, itu bukan pakaiannya, oke. Tapi manusia itu ada glowing, namanya kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi pakaiannya, oke. Manusia itu pada awalnya, pada saat dia jatuh dalam dosa, dia itu menjadi telanjang. Bahasanya sebenarnya forfeiting the glory of the Lord. Itu dari bahasa aslinya. Jadi dia itu menanggalkan kemuliaan Tuhan. Itulah telanjang. Bukannya dia tadinya pakai baju terus gak pakai baju. Bukan. Oke, sampai Tuhan yang harus sendiri pakaikan baju. Ingat, manusia mencoba untuk pakai baju sendiri, ya Tuhan tetap pakaiin dia baju. Saya nggak akan bahas ke sana ya, tapi saya mau fokus pada ini. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang apa? Yang apa? Yang apa? Bersama-sama dengan dia. Artinya ada di sebelahnya. Dan suaminya pun memakannya. Dan Adam ngomong apa? Diskonnya kegedean, diskonnya kurang, enggak. Mau diskon berapa aja juga kalau saya beli, ya sok-sok beli. Orang Sunda, ya kan? Kurang lebih kayak begitu deh, gitu, ya kan? If you never say no, ya udah lanjut aja terus ke kasir. Oke. Saya nggak ngomong istilahnya, oh kalau gitu ibu-ibu, nanti saya marah, nanti pulang nanti dimarahin sama ibu-ibu semua yang ada di sini. Jangan saya nggak ngomong kayak demikian. Hanya apa yang dilihat oleh Hawa indah, apa yang didengar oleh Hawa itu baik. Suaminya nggak pernah ngomong apa-apa, alias Adam, D-U-M-B. Adam, tahu dam? Dam itu adalah orang bisu. Because Adam benar-benar dam, bisu gitu loh si dam ini. Saudara tahu nggak bahasanya kalau dalam konseling pernikahan itu, istri itu ngomongnya apa? Suami saya nggak pernah komunikasi. That's the whole problem. Suami nggak pernah ngomong. Saudara pikir ini cuma berlaku untuk saudara, nggak pernah berlaku untuk saya. Oh, saya ngomongnya paling keras. Nomor 1. Jadi saudara, you go with the life. Saudara nggak go dengan apa yang dilihat, sama yang didengar. Tapi go with the life, dari kehidupan yang ada di dalam. Kadang-kadang kehidupan ini, by the way ya, ada yang ngomong dengan, nanti pasti aja ada. Di khotbah saya nanti ada yang pakai, oh menurut pastor, oh ini saya live kok live. Oh saya pergi, saya beli aja semua gitu ya barang-barang, saya lagi punya duit nih banyak. Oh saya feel live gitu, pergi ke toko lagi banyak diskon sekarang kan gitu. Saya live kok beli, no jangan di abuse oke. Life is not like that, karena apa tau gak? Harusnya, kadang-kadang istri gak berasa, tapi kitanya aja berasa live gitu. Istrinya bilang enggak jangan dulu. Pause dulu oke, tahan dulu. Jangan-jangan memang ada hikmatnya. Nah, seringkali keputusan dibuat ini buru-buru.
Orang kelihatannya baik dari luar, kemudian bilang, oh iya ya, wah ini kok kelihatannya serasi banget nih. Wah si Enci nih kelihatannya wah luar biasa ya, cantik ya, sekarang luar biasa ya, makmur banget kelihatannya gitu. Dipuji-puji habis itu, bisa gak pinjemin duit? Kenyataan, ini yang sering terjadi di lapangan. Oke, kayak demikian. Kamu tahu kalau itu dibaliknya dia juga bisa mencela kamu. Benar? Nah, sometimes suami gak bisa pick up sinyalnya. Kayaknya nih dia oke nih, aku pinjemin duit kayaknya oke. Ini banyak nih kasus di gereja ya, kayaknya orangnya cukup baik-baik kok. Dia ngomongnya juga sopan. Apalagi dia pakai baju juga, ya kayaknya nggak gitu mewah banget ya gitu loh. Ini pasti orangnya ini pasti kurang beruntung deh, mungkin kurang gini gitu. Jadi go with the looks dengan apa yang kamu dengar dari orang itu. Tapi ada sesuatu yang kayaknya ngegaruk-garuk di dalam gitu loh. Something scratchy, something kayaknya nggak oke gitu ada di sini gitu. Hold. Saudara go with the life. Atau kadang-kadang rasanya kok nggak ada kehidupan, saya jadi shrinking. Tapi juga jangan berarti beberapa orang gitu ya ngeliat, ini jangan, yang itu jangan lah, ini jangan. Semuanya dicurigai. The gift of suspicion namanya. Dikit-dikit curigain. Itu adalah kata lain daripada mungkin pelit. Bisa aja kan kayak begitu, oh ini nggak ada live nih, saya nggak ada live. Dikit-dikit nggak ada live. Mungkin pelit. Oke? Nah, tahu nggak saudara di sisi lain nih, di kitab Tawarik nih. 2 Tawarik 1 ayat 9. Ayat 10 itu ada juga. Ini adalah ayat yang sama yang Salomo minta ini ada di tempat yang lain. Dia minta apa? Oke, 2 Tawarik 1 ayat 10 katakan apa? Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Dikatakan now give me wisdom and knowledge. Hikmat di sana adalah hakma. Tetapi pengertian di sana itu adalah madah. Madah itu kata lain daripada, kalau hakma kan saudara-saudara tahu itu hikmat, kebijaksanaan. Tapi kalau madah itu adalah inner consciousness. Atau apa? Inner knowing. Kesadaran atau perasaan atau pengetahuan atau naluri yang saya bilang ya, berasal dari lubuk hati yang terdalam. Saudara tahu kata madah ini jarang dipakai, cuma ada 6 aja dalam perjanjian lama. It's very rare. Tetapi kata mada ini itu bisa dibuktikan karena setelah dia dapat inner knowing ini langsung ada kasus 2 perempuan sundal. Langsung setelah itu ada tesnya. Tes daripada hikmat. Ini adalah salah satu di mana saudara bisa proof bahwa kalau Tuhan kasih hikmat biasanya ada tesnya. Nah, saudara, mengapa kita harus pakai kesadaran yang ada di dalam? Mengapa sih harus, kalau misalnya mau cari pasangan hidup atau pasangan yang bisa nasihatin kamu untuk kasih misalnya untuk memutuskan sesuatu, keputusan bisnis lah atau apa. Kenapa sih harus cari indikatornya ada life, no life, life, no life. Atau energinya malah kayaknya kesedot melulu keluar. Ada damai sejahtera atau tidak ada damai sejahtera di dalam. Kenapa sih kita mesti ngomongin sesuatu yang di dalam? Why? Tahu nggak saudara? Karena iblis tidak bisa kontrol apa yang ada di dalam dirimu. Di dalam rohmu itu iblis nggak bisa kontrol. Dia bisa kontrol apa yang ada di luar. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dia bisa kontrol. Tetapi yang kontrol di dalammu siapa? Tuhan yang bisa kontrol di dalammu. That's why you need that inner. Mungkin kalau kita kebanyakan spend time nih ya, saya bilang hari ini mungkin banyak rema ya, practical things. Tapi saudara-saudara kalau merasa saudara itu misalnya spend time dengan temen gitu ya. Habis kamu spend time, habis itu kamu tambah capek. Kamu tambah kayaknya aduh kesedot banget. Kayaknya ini orang saya dengerin tambah lama tambah didengerin gitu kayak dia sih ngebuang sampah sih gitu loh. Cuman ngobrol aja ngebuang sampah tapi benar-benar nyedot energi. Jangan ragu-ragu saudara untuk tidak spend time dengan mereka. Oke? Why? The life inside you, kehidupan yang ada di dalammu itu sangat penting. Kalau kamu empty, kosong melulu, gak ada kehidupan, you will do stupid things. Kamu akan mulai melakukan hal-hal yang bodoh. Orang profesor, orang jago bisa berlagak sesuatu yang bodoh, bisa ada affair. Pendeta yang diurapi bisa affair, bisa korupsi kesana kemari, because they have no life.
nggak ada life, nggak ada energinya itu kesedot keluar karena orang-orang yang ada di sekitarnya. Spend time dengan teman-teman yang bisa replenish your energy. Yang bisa mengisi energimu, mengisi life-mu itu loh. Saudara pernah kan ngomong sama orang, kayaknya tambah lama tambah kesedot keluar. Saudara, kalau saudara punya teman demikian, bukan berarti saudara nggak boleh layani mereka. For some time, boleh. Saudara kalau ada pelayanan kepada orang-orang demikian, layani, it's okay. Tetapi jangan spend time. Tahu? Spend time itu artinya saudara terus menerus ke sana. Kalau udah nggak ada life, cut it off. Karena apa? Oh nanti Tuhan siapa yang perhatiin dia? Tenang aja. Kamu nggak fokus kepada jiwa-jiwa. God never wants you fokus jiwa-jiwa. No, Tuhan mau kamu fokus kepada Kristus. Dia akan berikan kepadamu jiwa. Jangan fokusnya pada jiwa-jiwa doang. Oke? Dia mau kamu itu melihat ke atas. Always focus on the life. Kristus datang untuk memberikan kehidupan. Dan kehidupan yang berkelimpahan. Kamu perlu source-nya yang selalu memberikan kehidupan. Teman-teman kamu di sekitar kamu ngomonginnya yang udah enggak, berita enggak, ngomongin mengenai kasus inilah, kasus racun, kasus bom segala macam, bikin kamu stres, bikin kamu kesedot. Be careful who you're spending time with. Hati-hati dengan siapa yang kamu itu spend time. Kalau kita enggak ini, apa itu, saya kadang-kadang suka nih, apa itu kalau habis gereja kadang-kadang saya milih sama siapa saya mau spend time. Kadang-kadang saya mau spend time, lagi pingin spend time sama keluarga aja. Kadang-kadang saya lagi pingin spend time, kebanyakan kepinginnya spend time with leaders. Kalau habis pulang, yuk makan bareng yuk. Why? Karena saya habis misalnya spend di energi, mereka ini adalah mereka yang memberikan saya, mengisi energi ke saya. They're pouring their life, mereka itu to me, replenishing my life. Amin. Nah, saudara, kalau orang yang energinya udah bocor atau life-nya bocor, mungkin kamu bisa jadi cepat marah, jadi cepat tersinggung. Kamu lakukan hal-hal yang mungkin kamu sesalkan belakangan. Mungkin kamu jadi pelit, mungkin kamu jadi serakah. Orang yang penuh dengan kasih Yesus, orang-orang itu akan menjadi orang yang generous, ramah, smart, susah untuk dilukai ataupun tersinggung. Amin. Tahu nggak Yesus, ini by the way I will close ya, saya benarlah tidak bisa menyelesaikan semuanya ini. So hold on to the second part. Okay? So far so good? You're okay? Okay. Saya kasih yang terakhir ya. Tuhan Yesus di Lukas 5 ayat 20 sampai 22. Bagaimana Yesus memakai roh untuk bisa menjawab dengan hikmat. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah ini kejadiannya ini adalah pada saat orang yang lumpuh dibawa sama temennya, dia gak bisa masuk ke rumah Petrus. Nah ini saudara-saudara sudah pernah, beberapa dari antara saudara yang ikut GBC Dektos Journey, pernah ikut dengan saya di Kapernaum. Yang rumahnya ada di bawah gereja yang besar itu, di bawah rumah yang kuno itu, saya berkhotbah di sana, itu adalah rumah di mana Tuhan Yesus lagi menyembuhkan orang, lagi mengajar. Kemudian ada 4 teman yang bawa temennya satu untuk ditandu, untuk diturunkan lewat atap. Mereka bongkar atap. Oke. Dan mereka turunkan. Ketahuilah saudara, kadang-kadang kita perlu iman daripada teman kita yang lain. Oke. You stand on the shoulder of the faith of another. Sometimes. Orang ini lagi lumpuh, dia diturunkan. Kemudian ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Wow, bukan disembuhkan, tetapi dosa bukan mengenai kesembuhan dulu. Dosamu sudah diampuni. Mengapa Yesus ngomong kayak begini kan? Ini kalau kita sebagai orang yang gak mengenal Yesus, kan kita kan sudah punya story-nya masalahnya. Tetapi kalau kamu gak pernah punya story-nya ini, kamu ada di sana. Dan kamu adalah salah satu dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu akan mulai bertanya, wih siapa ini bisa ngampunin, benar gak? Dikatakan apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat
Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Judgmental. Ini religious, oke? Orang yang agamawi, orang yang mulai judging, mulai menghakimi, mulai keluar perkataan, ini pasti gara-gara ini. Siapa dia? Siapa ini? Kok bisa punya ini? Kemudian akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Now, dalam bahasa Inggrisnya, and the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speak blameless, blasphemous, who can forgive sins but God alone. But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? Saudara perhatikan kata ini ya. Farisi dan ahli Taurat reason. Jesus perceive. Farisi dan ahli Taurat reason. Jesus perceive. Farisi, ahli Taurat reasoning. Jesus perceive. Ada dua hal, reasoning sama perceiving. Reasoning itu pakai kepala manusia. Perceiving itu pakai hikmat di dalam roh. Yesus tahu mereka ini mau ngapain, mau jebak dia. Dia jawab dengan hikmat. Pada saat saudara mengalami masalah, saudara jangan reasoning. Pakai hikmat yang ada di dalam. Dan saudara bisa menjawab dengan hikmat. Yesus berjalan di atas air. Farisi gak pernah berjalan di atas air. Yesus hidupnya secara supernatural. Farisi dan ahli Taurat gak hidup secara supernatural. Yesus banyak mujizat mengikuti. Farisi dan ahli Taurat gak ada. Yesus ada berkat kemanapun dia pergi. Farisi dan ahli Taurat agak alergi dengan berkat dan kemanapun mereka pergi. Kalau kamu mau hidupmu supernatural, belajar untuk hidup jangan pakai otak saja. Belajar hidup untuk flow di dalam roh. In the spirit of sound mind. Saudara tahu 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 katakan apa? Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So, dikatakan, for God has not given us the spirit of fear. Fear is a spirit, but the spirit of power, love, and sound mind. Ingat ya, spirit of sound mind. Bagaimana sound mind, pikiran, tapi juga spirit. Itu kan dua hal yang bertentangan. Jadi sound mind itu spirit. Saudara tahu siapakah mindnya? Sound mind is the mind of Christ. Jadi ini ngomongin pikiran Kristus, yang dikatakan kita memiliki pikiran Kristus. Bukan di sini, kita memiliki pikiran Kristus. Is the spirit of Christ himself. Yesus beroperasi dengan spirit daripada Roh Kudus. Siapa diri kita? Kita gak beroperasi dengan spirit daripada Roh Kudus. Power, love, and sound mind. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Korintus 12, kekuatan Allah, roh. Love, 1 Korintus 13, sound mind, 1 Korintus 14. Saudara bisa baca sendiri. Urutannya persis seperti demikian. Amin. Wisdom of the Lord itu adanya di dalam spirit. Jadi saudara, saya akan lanjutkan di 2 minggu setelah ini. I just want you to know. Saya mau saudara-saudara tahu bahwa pada saat saudara beroperasi di dalam roh Allah, saudara gak akan gampang ditipu sama orang. Saudara gak akan gampang untuk being judgmental. Menghakimi dulu sebelum udah dari dilihat saudara langsung menghakimi. Saudara gak akan gampang seperti itu. Pada saat beberapa ya dari leader saya, mereka dealing with people juga berdasarkan dari roh yang ada di dalam. Mengambil keputusan berdasarkan dari roh yang ada di dalam. Nanti saudara-saudara akan tahu, di ini saya akan jabarkan yang keduanya, bagaimana Salomo itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Perempuan sundal itu punya dua-duanya sama-sama ngomong, saya punya anak. Kalau baik sama baik, pekerjaan mana yang saya perlu pilih, pacar mana yang saya perlu pilih, saudara harus bisa bedakan kan? Ya dong, ini bisnis mana, keputusan mana yang saya perlu ambil, you need to discern. Lihat bagaimana caranya, from the spirit.
Learn daripada kehidupan yang ada dalam life or no life. Oke? Kita akan lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami semua. Hari yang begitu indah ya Tuhan, di mana Engkau mau memberitahukan hikmat-Mu kepada kami. Hikmat demi hikmat ya Tuhan, yang membuat kami mengalami kehidupan, mengalami jalan-jalan penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajar-ajar-Mu pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami memerlukan hikmat-Mu, dan Kau berkata dalam kitab Yakobus, apabila ada orang yang kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya dengan iman. Maka Tuhan Allah akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Banyak doktrin, banyak pengajaran, banyak bad news, kabar buruk yang beredar di mana-mana. Saudara perlu hikmat untuk memilah-milah, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kau perlu perception, kau perlu perceiving. Justru engkau jangan reasoning dengan mereka. Jangan reason dengan apa yang kau lihat dan kau dengar. Tetapi engkau perceive with your spirit. Waktu engkau perceive with your spirit,
dan engkau mengikuti kehidupan yang ada di dalammu, engkau akan sukses dan hidupmu akan berbahagia. Saudara, saya ajak saudara kita semua untuk bersama-sama kita minta hikmat. Sekali lagi, mungkin kau gak punya masalah, tapi there is always potential problem di mana engkau namanya orang, menjadi orang Kristen maupun non-Kristen akan selalu ada problem. Engkau perlu hikmat untuk menyelesaikannya. Saudara bisa pegang di dalam dadamu sekarang ini, taruh tangan aja di dadamu, dan engkau berdoa saat ini. Saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara untuk bisa meminta hikmat ini. Tuhan Yesus, aku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Hikmat itu ada di dalam Kristus, Kristuslah hikmat kami. Dia membenarkan, menguduskan, Dia yang mengampuni kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah the wisdom, hikmat itu boleh activated, boleh diaktifkan ya Tuhan setiap hari di dalam diri kami. Pada saat kami memintanya, kami punya banyak sekali Tuhan yang kami perlu selesaikan mungkin. Apapun pergumulan kami Tuhan saat ini, Engkau berikan hikmat itu kepada kami. Dan biarlah hikmat itu memberikan kami suatu pengertian bahwa kami dicintai oleh Allah Bapa sendiri. Kami dikasihi dan kami cukup beristirahat di dalam Kristus dan pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib. Dan hikmat mengajar kepada kami untuk mengenal siapa diri kami yang benar di dalam Kristus. Yaitu kami adalah anak yang disayangi Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di samping kanannya. Posisi yang kuat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Posisi daripada kuasa, posisi daripada raja, di mana kami boleh berkuasa atas setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu sekali lagi. Kami tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan manusia. Kami menggunakan pikiran Kristus. Kami mengenakan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi engkau yang punya masalah dengan kesehatan, engkau yang punya masalah dengan keuangan, engkau yang punya masalah dengan hubungan, engkau akan melihat bahwa tahun ini menjadi tahun hikmat bagimu. Dan engkau akan melihat bagaimana hikmat menuntunmu sampai akhir tahun dan memberikan engkau terobosan di mana engkau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Engkau tidak pernah mengira bahwa engkau akan mendapatkannya, tetapi engkau akan mendapatkan favor. Jauh melebihi daripada usahamu selama bertahun-tahun. Engkau akan mendapatkannya dalam sekejap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Whatever your problem is, apapun segala masalahmu, terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima ya Tuhan hikmat-Mu ini. Sekali lagi juga saya ingin mengundang bagi saudara yang pertama kali mendengarkan firman tentang kabar baik ini dan engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, menjadi kehidupan, pohon kehidupan dalam dirimu, memberikan kepadamu supaya engkau bisa hidupmu mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Engkau bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku hari ini telah mendengar firman dari kabar baik-Mu ini. Biarlah pada hari ini aku mau percaya pada Tuhan Yesus. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit dan naik ke surga untuk membawaku ke dalam posisi yang Allah inginkan, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Disayangi oleh Bapa, diberkati, dikasihi tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menghapuskan dosa-dosaku, putih seperti salju, menebusku, menyucikanku, memberikanku hikmat setiap hari untuk menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan setiap hari dalam kehidupanku, Engkau menjadi Raja dalam kehidupanku. Amin, amin. Bagi saudara yang berdoa demikian, saudara nanti pada saat saudara keluar dari tempat ini, mungkin saudara ingin bertumbuh untuk mengenal Kristus dengan lebih baik lagi. Saudara bisa mampir ke bookstore maupun saudara bisa berbicara dengan para asyir yang akan mendoakan saudara dan juga akan mengarahkan saudara kepada material-material di mana saudara bisa dengarkan setiap hari untuk bisa saudara consume, makan untuk saudara bisa bertumbuh dalam pengenalan Kristus yang benar. Amin.
Mari saudara, kita angkat tangan kita terima berkat-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Engkau memberkati dan melindungi kami. Dan Engkau selalu menyinarkan wajah-Mu yang penuh dengan kasih itu kepada kami. Tidak pernah sekalipun Engkau memarahi kami, memurkai kami. Tetapi Engkau selalu memandang kami dengan penuh kasih. Dan memberikan kepada kami kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan Tuhan tidak pernah menolehkan wajahnya daripadamu. Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Sehingga hidupmu dipenuhi oleh kebahagiaan dan damai sejahtera semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya dan menerima berkat ini, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Mulia